Berita terbaru hari ini. Mateng lo di penjara. Tiara Marlin langsung kena mental. Sel tahanan sudah di depan mata. Firdaus Oiwobo mendadak nyerah undur diri jadi pengacara sang pedangdut. Firdaus Oiwobo mendadak mengundurkan diri jadi pengacara Tiara Marlin. Padahal kini Tiara Marlin tengah ketar-ketir bakal segera pakai baju oranye usai ditetapkan sebagai tersangka. Belum lama ini, Tiara Marlin memohon-mohon minta damai pada keluarga Haji Faisal. Ia mengaku tak punya niat jahat pada Vanessa Angel, Bibi Andriansah, dan Galaskai. Sayangnya, Haji Faisal sudah terlanjur sakit hati dengan ucapan Tiara Marlin soal keluarganya. Mertua Vanessa Angel tersebut mengaku bakal tetap melanjutkan proses hukum yang berlaku. Tiara Marlin kini bak tak bisa berkutik lagi lantaran pengacaranya mendadak mengundurkan diri. Padahal sebelumnya, Firdaus Oiwobo adalah orang yang paling getol bela Tiara Marlin. Lewat Instagram pribadinya, Firdaus Oiwobo menyatakan bakal mundur jadi pengacara Tiara Marlin. Dalam unggahannya tersebut, Firdaus Oiwobo mengaku mundur lantaran sibuk menangani masalah dari klien lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan banyak kegiatan kami dalam menangani perkara lain dan melihat dari semakin kondusifnya kegiatan hukum dari klien kami yang bernama Tiara Marlin, maka kami Laufir M. Firdaus Oiwobo SH dan partner menyatakan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Tiara Marlin, ujar Firdaus Oiwobo. Sebagai bentuk penghormatan, Firdaus Oiwobo juga berterima kasih pada mantan kliennya tersebut. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan saudari Tiara Marlin. Kepada law firm kami, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika ada kekurangan, lanjutnya. Meski tak dijelaskan secara gamblang, banyak yang menduga pengacara Tiara Marlin tersebut mundur lantaran tak punya alasan kuat memenangkan kliennya. Selain itu, Firdaus Oiwobo juga seakan tak mau lagi terseret kasus Tiara Marlin. Terlebih yang ia hadapi adalah pengacara kondang yang sangat kompeten, yakni Sandi Arifin. Mundurnya Firdaus Oiwobo tersebut lantas membuat banyak netizen kegirangan. Pasalnya, tak lama lagi Tiara Marlin bakal segera pakai baju oranye dan mendekam di penjara. Bagi netizen, ucapan Tiara Marlin beberapa waktu lalu memang harus diberi pelajaran. Firdaus Oiwobo putuskan mundur jadi pengacara Tiara Marlin. Mateng lu di dalam penjara, nek. Orang jahat aja sampai angkat tangan bela lu nenek peot. Bisa ae nih ikan lele, ujung-ujung nyalinya ciut, kata netizen. Cemen, nggak ingat kemarin-kemarin, kowar-kowar sombong sok pinter. Padahal namanya juga ada di salah satu laporan pasti itu, kata yang lainnya. Udahlah nenek satu ini, biarin aja sampai masuk penjara, biar belajar dikit, kata yang lainnya. Dia takut menghadapi Bang Sandi. Dia juga takut malu, karena memang kliennya yang dibela bersalah. Sementara itu, lantaran begitu percaya atas ucapan Dodi Sudrajat, Tiara Marlin kini terancam di penjara setelah Haji Faisal melaporkannya ke polisi. Kini, Tiara Marlin berharap bisa berdamai dengan Haji Faisal. Penyesalan tampaknya sedang dirasakan oleh penyanyi Tiara Marlin, imbas ucapannya yang dinilai terlalu pedas. Tiara Marlin kini ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Haji Faisal. Sebelumnya, Tiara Marlin dikabarkan menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. Hingga akhirnya hal itulah yang memancing amarah dari Haji Faisal selaku mertua dari Vanessa Angel. Kini, berstatus sebagai tersangka, sang pedangdut merasa terzalimi. Tiara Marlin merasa terzalimi karena berpihak di kubu Dodi Sudrajat. Selain itu, Tiara Marlin juga dianggap terlalu percaya dengan perkataan Dodi Sudrajat, hingga akhirnya kini dirinya justru terjerat masalah. Tiara Marlin sendiri mengaku dirinya tidak begitu dekat dan mengenal Vanessa Angel semasa hidupnya.
Dia mengetahui segala fakta tentang Vanessa Angel dari Dodi Sudrajat selaku ayah dari Vanessa Angel. Hal itu juga diakui oleh Tiara Marlin sendiri saat menjadi bintang tamu di Rumpi No Secret pada baru-baru ini. Meski begitu, wanita yang dikabarkan dekat dengan Dodi Sudrajat ini merasa terzolimi oleh Haji Faisal karena dilaporkan ke polisi. Kalau merasa terzolimi, itu ya emang kita merasa sangat-sangat terzolimi. Karena satu di sini aku kan bicara fakta, karena aku tahu dari orang tuanya, dari Pak Dodi Sudrajat, ungkap Tiara Marlin. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Tiara berdalih bahwa dirinya tidak bermaksud menghina mendiang Vanessa Angel, apalagi mencemoohkan pihak keluarga Haji Faisal. Kepada Feni Rose, sang pedangdut mengaku bahwa ia tidak memihak kepada Dodi Sudrajat, dan aku pun di situ tidak bermaksud memihak Pak Dodi atau menghina lah, karena waktu itu aku lagi live TikTok, kata Tiara Marlin. Lebih lanjut, perbuatan itu tak sengaja ia lakukan lantaran kerap terbawa emosi dengan warganet. Terus begitu banyak netizen yang nanya, dari situlah mungkin ya namanya kita lagi emosi, lagi kilaf. Akhirnya keluarlah kata-kata itu, lanjut Tiara Marlin. Ibu 5 anak ini menegaskan soal kehamilan Vanessa Angel di luar nikah itu diungkap langsung dari Dodi Sudrajat. Tapi aku katakan itu, aku tahu dari Pak Dodi Sudrajat semua, ucapnya. Seolah menyesal, Tiara Marlin ingin berdamai dengan Haji Faisal. Dia pun telah meminta maaf pada ayah Puji tersebut. Tiara Marlin berharap Haji Faisal mau mencabut laporannya. Namun sayangnya, Haji Faisal diketahui saat ini tidak memiliki niat untuk berdamai dengan Tiara Marlin. Dia ingin proses hukum atas kasus ini terus dilanjutkan. Sadar dirinya susah mendapat maaf dari Haji Faisal, Tiara Marlin mengaku saat ini dirinya pasrah dan menguatkan dirinya sendiri untuk menghadapi masalah hukum yang membelitnya. Tiara Marlin mengatakan jika tidak menguatkan dirinya sendiri, maka akan menjadi stres dan gila. Kalau aku tidak menguatkan diri, aku dan tidak menyadari sendiri, aduh, udah kayak gimana? Kayaknya aku udah gila, udah stres. Aku baru kali ini ada masalah kayak gini, ujar Tiara Marlin sembari menangis. Tiara Marlin takut di penjara. Dia pun memikirkan nasib dari keluarganya. Ia berujar, jika anak-anaknya masih kecil. Tidak hanya itu, Tiara Marlin juga mengatakan jika dirinya sebagai tulang punggung keluarganya. Yang paling utama aku pengen rumah tangga, anak-anak aku masih kecil. Aku yang dipikirkan itu, ujar Tiara Marlin. Dan aku tulang punggung di keluargaku. Kalau tanpa aku di keluarga, bingung aku ngomong apa, lanjut Tiara Marlin. Dan lebih lanjut, Tiara Marlin mengatakan jika dirinya tidak bercerita kepada ibunya mengenai kasus hukum yang sedang dihadapinya. Tiara Marlin tak mau ibunya sakit karena memikirkan dirinya. Ibu telepon terus. Aku nggak ngomong sama ibu, ada ini kasus, nggak, tutur Tiara. Aku menjaga ibu aja, aku nggak mau ibu sakit, tambahnya. Lantas, Tiara Marlin membahas mengenai rumah tangganya, di mana Tiara sempat berpisah dengan suaminya. Meski begitu, Tiara Marlin berujar jika kini rumah tangganya mulai membaik. Kalau misalkan suami aku butuh memperbaiki, apa salahnya, gitu kan? Namanya orang lagi emosi, aku maklumi, kata Tiara Marlin. Aku udah pulang, cuman ibu nggak setuju banget. Yang mengangkat derajat aku ya memang AA suamiku. Semuanya dia sayang sama anak-anak aku juga. Apa yang dikatakan sama dia, aku ikhlas. Aku menerima, dijadikan pelajaran untuk aku, tanda Tiara Marlin. Bagaimana menurut pendapat Anda?